kalimah, kemudian jumlah ya dari huruf, kata, kemudian kalimat. Kemudian kita telah menyampaikan tentang isim, fi'il, haraf, isim yang diropakan, isim yang dinasobkan, isim yang dijarkan, Biarkan. kemudian fi'il dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi sudah kita sampaikan. Nah, kita akan sekarang nanti diawali nanti setelah itu banyak contoh gitu ya. Jadi kedalaman. Nah, tapi tentu kedalamannya tidak sangat dalam, minimal ada pendalaman dari materi yang telah disampaikan. Nah, saya awali terkait dengan pembelajaran awal bahwa konstruksi daripada gramatika bahasa Arab atau grammar, bahwa kita pada dasarnya berbicara tentang huruf, kalimah, dan jumlah. Nah, huruf yang dimaksud adalah huruful hijaiyah. Nah, kalau kalimah itu adalah ada tiga ya, kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah haraf. Nah, kalimah haraf itu disebut juga sebagai harfun ma'aniyun. Kalimah haraf itu adalah huruf yang memiliki Mau makna. tuh jadi Kalau nggak apa-apa. Lagi huruf yang itu dah tidak, ayat Pamega di itu yang Ibu ini anaknya di mute, Iping. siapa ya? Bu Entin, punten di mute. Mikrofonnya Bu Entin di mute. Nah, kalau kalimah huruf itu kan harfun ma'aniyun, artinya huruf yang memiliki makna. Kalau huruf yang tidak memiliki makna Ustaz itu harfun mabniyun. Punten di mute itunya mikrofonnya. Halo? ya maaf Nah, lupa. kalau huruf yang tidak memiliki makna itu disebut harfun mabaniun atau huruf yang mabni. Nah, itu yang dimaksud adalah huruful hijaiyah. Lalu kemudian kalau berbicara terkait dengan jumlah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Nah, orang sering mengatakannya mubtada khobar. Jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, setelah fi'il ada fa'il ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah secara umumnya begitu. Kemudian kaitan dengan isim, isim itu kan ada yang dimasuki dengan i'rob. Nah, i'rob itu tanda ya. Nah, perubahan di akhir kata i'rob itu kan ada 4. Ada i'rob rofa, i'rob nasob, i'rob khofat atau jar, dan ada i'rob jazm. Tapi kalau isim cuma 3 saja. Ada i'rob rofa, i'rob nasob, i'rob jar. Nah, nanti ada macam-macam isim yang diropakan, isim yang dinasobkan, isim yang dijarkan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian fi'il secara umum kan ada 4. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Tapi kalau kaitannya dengan diklasifikasi, fi'il madi terbagi 2. Ada fi'il madi maklum, ada fi'il madi majhul. Fi'il madi maklum itu kata kerja aktif, biasanya kalau dalam transit bahasa Indonesia. Yang kedua adalah fi'il madi majhul, itu pasif, kalimat kata kerja yang pasif, dan dalam bahasa Indonesia seringkali ditulis dengan di. Kalau aktif kan memukul, kalau pasif dipukul. Nah, jadi kalau fi'il madi dan fi'il mudhari itu ada maklum, ada majhulnya. Jadi 6. Fi'il madi maklum, fi'il madi majhul, fi'il mudhari maklum, fi'il mudhari majhul, amr nahi. Ini Om Lukman di mute nih. Ya, itu ya seperti itu. Ini Pak Ocit yang ini jangan sampai bocor keluar ya. Itu mengganggu yang lain. Nah, itu yang telah kita sampaikan. Nah, sekarang
kita mencoba untuk mengidentifikasi dalam sebuah kalimat yang sederhana. Apakah kalimat tersebut mana? Kan pasti di dalam Al-Quran itu dapat kita identifikasi satu dari yang paling basic dulu ya, kita bertahap bahwa konstruksi dalam bahasa Arab itu ada huruf, ada kata, ada jumlah kalimat. Nah, huruf ada huruful hijaiyah, ada harfu ma'aniyun. Tapi tentu harap yang ma'ani itu adalah harap yang memiliki makna. Ada harfu jarin, ya, ada harap atof. Nah, ada kemudian seperti min, ila, an, ala. Nah, itu kan memiliki makna ya. Nah, kalau kaitan dengan isim, nah nanti ada tanda-tandanya isim kan? Isim itu kalau di akhirnya itu jar atau khofat ya. Kemudian ada ujungnya tanwin di akhirnya. Ada diawali dengan al, alif lam. Ada yang dimasuki dengan salah satu huruf jar. Huruf jar itu kan banyak. Ada an, ada ala, ada min, ada ila, ada kemudian lam ya, ada ruba, nah ada kaf itu huruf jar. Juga dimasuki huruf kosam, wawu, ba, dan ta, tapi maknanya adalah demi ya, bukan dan. Kalau wawu dan itu haraf atau seperti. Nah, contoh misalkan sekarang coba buka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dibuka, surah yang pertama. Nah, surah yang pertama. Tapi ini tentu yang paling basic ya. Jangan dulu terlalu jauh karena ini tingkat pemahamannya kan beragam. Kan aspirasi dari beberapa ibu-ibu, bapak-bapak kemarin ingin ada praktek ya. Nah, praktek contoh. Nah, tapi kemudian jangan dulu yang jauh karena khawatir tidak paham karena materi teorinya kan belum semua sampai. Misalkan di dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu ayat ya. Nah, kalau di sini ada huruf ba diawali, kemudian ada ismun, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah, kalau di Arab atau di ngerab kalau di dalam bahasa Sunda, nah Bismillahirrahmanirrahim itu al-ba'u harfu jarin. Nah, jadi ba itu adalah huruf jar. Ba itu huruf jar. Kan huruf jar itu banyak, ya antaranya ada ba. Nah, kalau ba itu huruf jar, nah huruf jar juga ba itu bagian daripada kemudian yang seterusnya setelah ada kata ba itu wajib untuk menjadi kalimat setelahnya itu menjadi majrur ya, menjadi jar. Asalnya kan ismun. Ismun itu artinya nama. Nah, jadi kalau tidak ada ba mah ismullah nama Allah. Nah, tapi karena ada ba jadi bismillahi. Nah, di sini antara ba dengan ismun itu dua-duanya adalah kalimat isim. Nah, kemudian yang maksudnya ismun itu kalimat isim, ba itu harap jar ya. Nah, terus kemudian ini asarnya kan Allahu. Nah, Allahu, tapi ini kaitan dengan ada ismi. Nah, ini nanti kalau kaitan dengan selanjutnya itu ada mudhof ilaih. Nah, seperti itu ya, ini diidofahkan. Kemudian ada ar-Rahmani. Ar-Rahmani itu ini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada alif lam al. Kan salah satu ciri isim itu wadukhuli alif walami. Jadi masuknya ada alif lam atau diawali dengan alif lam. Nah, seperti itu. Ar-Rahimi juga kalimat isim karena ada alif lam. Itu kalau secara ringkas singkat, kalau hanya mengidentifikasi ada huruf, ada kalimat, kemudian
itu ada kata ya. Kalimah itu kalau saya bilang kalimah itu kata. Kalau saya bilang jumlah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu kalimat isim. Karena apa? Karena ada al. Al itu ciri kalimat isim. Nah, kalau yang nanti lebih jauh, alhamdu itu isim yang diropakan. Itu mubtada. Nah, kalau mubtada harus ropa. Nah, mubtada itu adalah di awal kalimat. Nah, maka bukan alhamda, bacanya harus alhamdu. Jadi alhamdu itu kalau misalkan lebih jauhnya, kalau diidentifikasi isim yang diropakan itu apa saja kan ada fa'il, ada naibul fa'il, itu yang diropakan ya. Kemudian ada mubtada, ada khobar dan seterusnya. Nah, kemudian nanti ada khobarnya. Tapi ini identifikasinya adalah kalimahnya dulu. Bahwa alhamdulillah itu kalimah isim. Ya lillahi itu juga kalimah isim. Rabbil alamin itu juga kalimah isim. Nah, Rabbil alamin ini kaitannya ada juga idofah ya, ada mudhof, ada mudhofun ilaih ya. Nah, mudhofnya Rabbi al-alamin. Nah, seperti itu ya. Kemudian tapi alhamdulillah mubtada lillahi Rabbil alamin adalah khobarnya. Ar-Rahmani ini juga kalimat isim, ada alif lam. Nah, pokoknya setiap ada kalimah dalam bahasa Arab yang diawali dengan al itu adalah kalimah isim. Ar-Rahimi itu juga kalimah isim. Maliki yaumiddini. Nah, maliki itu kan jar akhirnya. Kan salah satu ciri daripada kalimat isim itu akhir katanya adalah jar. Sebetulnya itu khofat, tapi lebih spesifiknya kalau itu JR tungtung suka ditutup itu jadi jar saja, jar akhirnya ya. Jadi ketika berbicara kasroh singkatnya lah, maliki, nah itu ki pasti itu isim karena tidak ada kalau kaitan dengan fi'il itu kasroh atau jar. Fi'il itu kan ropa, nasob dengan jajar. Nah, maliki yaumiddin itu kalimat isim semua. Nah, nanti kan ada iyaka na'budu. Nah, kalau misalkan ketika berbicara iyaka, itu kan terjemahnya iyaka hanya kepada engkaulah. Nah, kak di situ itu maksudnya adalah isim juga, tapi isim domir, ya, itu isim domir. Nah, maksudnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika berbicara iyaka, ka itu kan domir anta bagi laki-laki. Kalau ki domir anti, antinya untuk perempuan. Nah, jangan berasumsi bahwa ketika menggunakan kata ka, itu Allah itu berjenis kelamin laki-laki. Enggak begitu. Tapi dalam konteks penulisan bahasa Arab, untuk ketika berbicara yang sifatnya general, lalu kemudian dinisbatkan kepada Allah, maka keterwakilannya itu kan melingkup, meliputi di dalamnya substansinya, maka kalimat domir yang seperti untuk laki-laki. Nah, jadi jangan kemudian ketika berbicara kul katakanlah huwallahu ahad. Kul katakanlah olehmu wallahu dialah Allah ahad ahad. Oh itu huwa. Huwa itu dia. Dia untuk laki-laki. Kalau begitu Allah itu laki-laki. Enggak begitu. Memahaminya kalau dalam konteks Allah. Tapi kalau dalam penyusunan kalimat penggunaan bahasa Arab maka itu menggunakan domir laki-laki. Tapi bukan karena Allah laki-laki. Bukan seperti itu. Nah, kemudian na'budu, kalau na'budu itu ada domir, yaitu ada kemudian na'budu itu domir kaitannya dengan fa'il, fi'il, ini menyatu. Nah, na'budu itu kan kami. Nah, asalnya itu ya'budu. Ini kalimah fi'il nih. Nah, ini fi'il mudhari. Asalnya abada ya'budu. Kemudian menjadi a'budu kalau aku, kalau ya'budu dia, kalau na'budu kami. Nah, jadi di sini na'budu itu ini kalimat fi'il mudhari.
tapi kemudian fa'ilnya na, yaitu kami. Kalau dia ya'budu. Kalau misalkan kamu tak budu, kalau aku a'budu gitu. Nah, asal fi'il madinya dari abada. Ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, termasuk di dalamnya surah Al-Kafirun kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, kalau a'budu aku. Nah, di sini terjemahnya apa? Kalau abada itu bisa dimaknai secara umum adalah menyembah, bisa beribadah, bisa mengabdi. Nah, jadi ketika berbicara iya karena budu hanya kepada engkaulah kami menyembah. Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Hanya kepada engkaulah kami kemudian memohon pertolongan nanti setelahnya. Wa iya karena nasta'in. Nah, sama. Nasta'in itu juga kalimatnya fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari itu keterangan waktunya kan hal mustakbal. Hal mustakbal itu sekarang dan akan datang. Kalau fi'il madi kan past tense. Nah, sehingga ini penerjemahannya iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah na'budu, kami senantiasa menyembah. Hanya kepada engkaulah kami senantiasa beribadah. Hanya kepada engkaulah kami senantiasa mengabdi. Jadi kita ini membuat sebuah pernyataan kepada Allah bahwa sekarang, besok, kemudian lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, sampai kapanpun, kita ini hanya menyembah kepada Allah. Nah, begitu. Nah, sehingga kalau orang baca surah Al-Fatihah harus konsisten. Jangan sampai kemudian menyembahnya hanya di masjid. Mengabdinya ketika di masjid, di luar masjid tidak menyembah atau ada yang disembah selain Allah. Nah, enggak begitu. Nah, makanya pentingnya memahami ini kalimatnya menggunakan kalimat fi'il mudhari. Artinya, orang yang beriman itu sampai kapanpun, dimanapun, dia akan senantiasa hanya menyembah kepada Allah. Kemudian, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan itu artinya bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini harus tertanam dalam diri setiap muslim. Sehingga akan hadir pertolongan. Nah, pertolongan yang dimaksud itu nasrullah, pertolongan Allah. Nasrum minallah. Jadi kalau misalkan kita meyakini dengan sebenar-benarnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hadir ya, itu kemudian nanti disitulah kemenangan akan didapat. Wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira tersebut kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi ini satu paket. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, secara urutan kalimat, na'budu dulu, nasta'in. Jadi menyembah, memohon pertolongan. Beribadah, memohon pertolongan. Mengabdi, memohon pertolongan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kita harus memantaskan diri untuk mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah. Kadang-kadang kita ini juga egois, berkeluh kesah seperti seolah-olah Allah itu tidak memberikan pertolongan. Padahal kalau dievaluasi, sudah sampai sejauh mana ibadah yang kita lakukan, sudah sampai sejauh mana pengabdian yang kita lakukan. Kan dalam redaksi azan itu kan hayya ala sholah, hayya ala falah. Nah, jadi ketika merilah menuju kemenangan, hayya ala falah itu diawali dengan hayya ala sholah. Sholat dulu. Jadi kalau kita mau menang, mau bahagia, mau sukses, maka perbaiki sholat kita. Gitu. Jadi ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah, maka kita juga harus senantiasa mengabdi kepada Allah. Nah, kalau misalkan ada orang yang lalai ingkar, itu bisa jadi istizroh, tapi itu kan sesuatu hal yang buruk. Nah, ini yang dimaksud dalam kondisi yang normal, artinya bahwa seseorang itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala dia kemudian
beribadah. Artinya bahwa dengan mengabdi beribadah, maka akan datang nasrullah. Makanya orang yang mengabdi kepada Allah, menjadi abdinya Allah, orang yang menyembah kepada Allah, orang yang beribadah hanya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan. Dan tentu bentuk pertolongan Allah itu macamnya hak prerogatif Allah. Tapi yang jelas, innallaha ma'ana, bahwa sesungguhnya Allah itu bersama kami. Dan orang-orang yang kemudian menjadi pejuang-pejuang Islam, yakin insya Allah akan mendapatkan nasrullah. Tapi bentuknya tentu berdasarkan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keenam, ihdina, tunjukilah kami. Nah, ini kan kita memohon petunjuk kepada Allah ya, agar kita ini ditunjukkan apa? As-siratal mustaqim, sirat ya, jalan al-mustaqim. Nah, ini jalan yang lurus. Nah, ini kaitan dengan siratal mustaqim itu, kalau saya baca di dalam tarjamah tafsiriyah karangan Al-Ustadz Muhammad Thalib, yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim itu adalah al-Islam. Jadi, ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratul mustaqim, kepada Islam. Jadi maksudnya jalan kebenaran itu, siratul mustaqim itu Islam. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukilah kami jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Jadi paradoks kalau orang dia sholat, baca surah Al-Fatihah, tapi dia menolak ajaran Islam secara kafah. Padahal dia akan membuat dia sukses, membuat dia selamat, manakala dia melaksanakan syariat Islam secara kokoh, secara serius gitu ya. Nah, itu ada, saya sedikit-sedikit ya, ada nah itu kan adalah bentuk domir. Kan domir itu ada hu, dia laki-laki, ada ha, dia perempuan ya. Ada ka, kamu laki-laki, ada ki, kamu perempuan. Kemudian ada na gitu ya, itu adalah kami. Nah, seperti itu. Dari nahnu, seperti itu ya. Kemudian kenapa ulama itu menerjemahkan secara tafsiriyah as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang dimaksud itu adalah al-Islam. Karena di situ kemudian ada kalimat yang ayat 7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jalan yang diberikan nikmat itu jalan Islam. Jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat itu adalah maksudnya kepada Nasrani dan Yahudi ya, seperti itu ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ini, surah Al-Fatihah ini ada perbedaan pendapat terkait dengan ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ini perlu diketahui ya sebagai pengetahuan bahwa surah Al-Fatihah itu sepakat semua ulama itu ada 7 ayat. Tapi ayat pertamanya itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat pertamanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama. Kedua, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian keempat, Maliki Yaumiddin. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, manakala berpendapat bahwa surah Al-Fatihah itu 7 ayat seperti yang barusan saya sampaikan, maka di ayat 7 tidak boleh berhenti membaca misalkan begini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak boleh bacanya begitu. Itu ada tanda tulam alif. Tapi bacanya kalau tidak kuat sampai tuntas,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu bisa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin atau an'amta 'alaihim juga bisa diwasolkan lagi. Itu yang pertama kaitannya dengan surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Terus ketika membaca ayat pertama, Bismillah ada 2 pendapat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat dizaharkan, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu disirkan, tidak terdengar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ya. Nah, itu Imam Ahmad. Tapi sama 7 ayatnya dari Bismillah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama itu bukan Bismillah, tapi Alhamdulillah. Nah, jadi Alhamdulillah ayat pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim, kemudian ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Kenapa? Karena bismillah itu diposisikannya ada dalam surah Sulaiman ayat 30 seperti itulah. Jadi kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri bukan masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau ada yang baca langsung Alhamdulillah, itu ada yang memang dia dari situ ayat pertamanya, tapi ada juga yang itu disirkan. Ini khilaf di kalangan para ulama ya seperti itu. Jadi tidak untuk dipolemikkan. Nah, cuman yang jelas bahwa kaitan dengan pengidentifikasian ya siratal ladzina an'amta allazina misalkan ya ini adalah apa allazina allazi kan ada allazina allati nah itu adalah isim mausul ya an'amta nah ini menarik nanti an'amta yaitu ini ada kalimat apa ada ta itu apa nah domir kan ya an'amta alaihim nah kemudian nanti ada alaihim, ada alaihi. Nah, itu nanti belajar. Alaihi, alaihim ya. Kemudian ada minhu, minhumah, minhum dan seterusnya. Ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Itu salah satu contoh. Nanti kalau didalami lebih dalam, satu ayat bisa panjang. Diidentifikasi mana huruf, mana kalimat, terus nanti jabatannya apa. Apakah itu jabatannya mubtada atau jabatannya khobar. Terus kemudian ketika berbicara dalam konteks ini mana fa'il, mana fi'il. Nah, itu semakin diidentifikasinya semakin dalam, akan semakin lama dan semakin panjang. Nah, maksud saya ini saya sampaikan seperti ini. Nah, ini nanti pada waktu pekan depan, ini contoh saja ya, saya tidak didalami secara lebih detail. Kita akan mencoba untuk bersama-sama mengidentifikasi. Tapi supaya ada koneksitas, jadi nanti kita akan PR dalam konteks ini. Kita komitmenkan misalkan ketika berbicara kaitannya dengan pekan depan, apakah kita mau dari surah Al-Baqarah, kemudian apa mau dari juz ke-30, dari surah An-Naba, atau mau dari belakang, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi halaman-halaman. Kan ini ada teorinya semua dalam menghafal Quran ya. Dalam menghafal Quran itu, kalau kebiasaan di metode di Palestina, itu dari belakang. Kan Al-Quran itu ada 30 juz, itu kalau di mushaf standar ada 604 halaman. Nah, kalau juz pertama itu sampai 21 halaman. Nah, setelah itu dari juz kedua sampai juz ke-29 itu 20 halaman, 10 lembar. Nah, nanti juz ke-30 itu 23 halaman. Itu jadi ada 11 lembar setengah. Nah, tetapi secara keseluruhan ada 600 halaman. Nah, nanti misalkan gini, nanti pekan depan kita akan membahas halaman terakhir, yaitu dari surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, silahkan identifikasi dulu. Nah, nanti saya bacakan, saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Sehingga ketika saya menyampaikan, Bapak Ibu juga sudah ada identifikasi, misalkan, Qul huwallahu ahad, Qul teh apa?
Nah, identifikasi isim, fi'il, harap. Kalau fi'il apa? Gitu. Terus kuah teh apa? Nah, kemudian Allahu apa? Ahad apa? Nah, gitu dan seterusnya ya. Itu mudah-mudahan akan memudahkan dalam mengidentifikasi Al-Qur'an. Nah, nanti beranjak ke contoh yang lain misalkan di hadis dan seterusnya. Nah, itu salah satu usulan. Saya sampaikan ini usulan dari Bapak Ibu ada yang masuk ke saya ingin seperti yang barusan saya sampaikan. Nah, jadi kita sekarang minta masukannya sedikit saja karena ini kita mau akhiri. Bukan ke materi ya, materi nanti pekan depan. Tapi tadi contoh saja. Apakah mau begitu atau mau bagaimana? Ini saya kan menampung aspirasi keinginan. Apakah mau ya seperti itulah materinya atau mau pendalaman materi atau mau ke contoh dan dari mana kita mulai? Silahkan yang mengusul, dipersilahkan. Atau tergantung saya. Ini ada yang usul begitu. Kan begitu. Apa mau bagaimana? Ini dalam konteks memudahkan ya. Kita coba fasilitasi. Ini kan Ya, ikut Ustadz aja. Ngiringan ya. Ngeringan wae. Ngiringan ya Ustad, eh, Ustad anu terangna terus kumaha-kumahana penyampaianna senang ieuna. Abdi mah ngiringan we Ustad. ya Kami, baik. Ada kami ngeringan wae. iringan baik, baik. Alhamdulillah. Ada yang begitu. Ada yang lain barangkali ada yang mau disampaikan. Nah, maksudnya saya gini Bapak Ibu ya. Saya sangat merespon semangat Bapak Ibu dalam belajar Nahwu Shorof dengan tujuan untuk lebih bisa mudah memahami kalimat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, tentu ini ada proses ya, tapi ya dalam keterbatasan waktu, dalam keterbatasan kita berbagai hal, tapi tetap kita bisa mudah-mudahan lah ada yang kita optimalkan. Dan saya memang mengusulkan kita ini lebih mudah membaca surah yang hafal. Iya. Nah, kan kalau misalkan surah kaitannya dengan juz ke-30 itu rata-rata kan hafal ya. Kan kalau menghafal Quran itu ada juz, kemudian ada hizib, kemudian ada rubu, ada ruku. Nah, kita misalkan mau dari yang akhir kan rata-rata trio kulhu hafal ya. Misalkan gini, tapi saya hitungannya bukan dari bawah ke atas. Ini ada aturan main begini. Ini mohon maaf ya info saja. Saya di rumah itu ada halakoh. Bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak mulai pekan depan akan setoran hafalan setiap pekan. Jadi ketika halakoh hafalan. Jadi membaca Al-Quran itu ada etikanya juga berurut. Misalkan, contoh kalau halaman terakhir itu kan dari Al-Ikhlas dulu, baru Al-Falaq, baru An-Nas. Jangan baca An-Nas dulu, baru Qul a'udzu birabbil falaq, enggak, Al-Ikhlas dulu gitu ya. Nah, terus kemudian halaman selanjutnya kan berarti halaman 603. Itu kan ada Al-Kafirun, ada An-Nasr, ada Al-Lahab. Ada bilang Al-Lahab, ada bilang Al-Masal. Jadi polanya gitu. Jadi misalkan besok kita 3 surah. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti pekan depannya surah apa lagi? Surah Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab atau Al-Masal. Nanti pekan depannya lagi surah apa? Surah Al-Maun, kemudian Quraisy, kemudian Al-Kausar. Kemudian pekan depannya lagi Al-Asr, kemudian Al-Humajah, kemudian Al-Fil. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau baca surah dari ini dulu, dari yang paling awal dulu. Misalkan kalau baca kemudian surah Atin, rakaat pertama. Kalau berurutan setelah Atin apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Setelah Al-Alaq apa? Al-Qadar. Al-Qadar di sini. Al-Qadar ya. Nah, maksud saya yakin Bapak Ibu hafal suratnya. Tapi kalau berurutan agak kacau ya. Nah, jadi nanti kita biasakan berurutan bacanya. Jadi berurutan gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan di dalam surat Jumat
yang pertama kan dibaca surah Al-A'la, Sabihis. Kemudian baru rakaat keduanya Al-Ghoshiyah. Jadi harus berurutan. Nah, begitu. Nah, jadi nanti kita tapi dari ujung. Nah, ini kan hafal. Jadi mudah nanti ingat menghafal. Oh, kul apa, huwa apa. Kul a'udzu itu apa? Nah, nanti akan lebih mudah. Nah, bagaimana kalau begitu? Jadi sekarang ibu-ibu silakan, apalagi yang ada kelas bahasa Arab yang dengan Ibu Suci atau yang di Paluki, silakan identifikasi. Nanti saya terangkan, dalami yang mau ditanyakan. Nah, prinsipnya kita akan 3 surah ya, tapi sesampainya. Kalau ternyata waktunya tidak cukup, hanya 1-2 surah juga nggak apa-apa. Tapi agendanya pekan depan kita akan mengidentifikasi di dalam surah yang 3 tadi, mana harap, mana isim, mana fiil. Nah, mana isim domir, mana isim mausul, mana isim mufrad, mana ya isim tasniyah atau musanna, mana jama muzakkar salim, mana jama muannas salim, mana jama taksir. Nanti identifikasi mana isim yang diropakan, mana isim yang dinasobkan, mana isim yang dijarkan, mana idopah, mana mudof, mana mudofun ilaih, mana mubtada, khobar, mana fa'il, mana fi'il, mana naibul fa'il, dan seterusnya, gitu ya. Fi'il, madi, fi'il mudhari, dan seterusnya. Jadi dari yang paling sederhana aja, dari yang sederhananya yang jangan dulu yang rumit ya, supaya semua nanti. Nah, kalau yang nanti udah beberapa baru kemudian ada pendalaman. Nanti kan ada mubtada itu di awal, khobar di akhir, tapi ada kalanya khobar yang di awal, mubtada nah itu mah nanti itu mas. Sekarang pokoknya isim fiil harap itu aja dulu. Nah, tapi nanti ada yang sudah disampaikan aja, yang sudah disampaikan oleh saya boleh untuk ditanyakan untuk pendalaman nanti. Nah, nggak apa-apa, nggak bisa dulu tasrif juga, minimal tasrif yang sederhana. Jangan berarti kan kalau tasrif yang berurutan mah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Itu kan lumayan. Nggak usah semua dulu juga nggak apa-apa. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr segitu juga udah bagus. Atau fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Nah, itu juga bagus. Nah, gitu. Baik ya, Bapak Ibu. Setuju, Insya Allah. Siap ya. Ini kan usulan Siap. siapa yang kemarin, Bu Entin, Bu Eti, dan banyak juga yang usul. Pokoknya mau diidentifikasi. Ada dulu waktu Ramadan tuh, Ibu Mimin Aminah ya, kemarin juga ada usul. Nah, saya coba. Tapi nanti kalau ingin yang lain lagi, boleh pokoknya. Pokoknya kita akan menampung aspirasi, tapi sebisa dan semampunya ya. Nah, mudah-mudahan. Tapi saya pesan, karena ini akan ada banyak aplikasi contoh, teori, harus juga didalami. Nah, makanya nanti ini ada pernah pola begini juga ada. Dulu zaman Ajengan Andi ya, ada di Bandung Kulon dulu tuh. Gurunya ada Pak Allahyarham Pak Aminuddin Saleh, kemudian Pak Olih Komarudin. Itu dulu Ajengan Andi itu di daerah Bandung Kulon metodenya begitu. Kurang identifikasi. Nah, pada akhirnya karena sudah sering, dia udah tahu. Kan ibu-ibu juga bapak-bapak ada yang bisa baca Al-Quran, tapi kalau ditanya ilmu tajwidnya nggak paham kan? Tapi kalau cara bacanya sudah benar. Nah, yang minimal begitu nanti tahu lah. Tapi sekarang akan diarahkan untuk bisa ke arah sana begitu. Iya. Baik, terima kasih. Cukup ya, Yakfi. Ya, terima kasih. Apa? Barusan siapa? Enggak, cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. 1 pekan ke depan, resume 14 hari di bulan Ramadan, silahkan untuk diulang dan dihafal. Kemudian praktekkan identifikasi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan nanti insya Allah pekan depan kita akan mengidentifikasi itu. Saya sampaikan, ibu-ibu itu sudah tahu, nanti saya tanya, coba ibu ini apa? Ini apa? Ya, itu nggak apa-apa ya? Ya, siap Ustaz. Itu kalimah apa? Nah, kata Bu Ninte, ini kalimah fi'il. Fi'il apa? Amar. Nah, gitu.
Insyaallah, amal. Ustaz. Pokoknya siap ya. Nah, insya Ya, Allah, insyaallah. mudah-mudahan. Baik, saya kira cukup dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah kemarin tahniyah ya, kita acara silaturahim Liko Sawal pada hari Sabtu tanggal 20 Sawal 1446 Hijriah 19 April. Alhamdulillah yang hadir lebih dari 100 orang. Terus kemudian kita juga kemarin menerima tamu dari Jakarta terkait dengan masalah PIK 2 dan insya Allah akan terus berlanjut. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah nanti Liko itu pertemuan-pertemuan itu bisa kita lanjutkan, mungkin ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, untuk kemudian kesatuan pemikiran sehingga kita bisa bergerak bersama-sama secara lebih efektif, efisien, dan tentu dengan arah yang sama, yaitu dalam rangka menegakkan ijul Islam wal muslimin, dalam rangka mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun warubun ghafur. Demikian, maaf kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan ilalikum assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, syukran kasiran Ustaz. Izin keluar Pak Ustadz. Jazakallah.